Mesin waktu, penjelajahan ke masa lalu atau ke masa depan, adalah khayalan banyak manusia yang kerap diangkat sebagai tema film atau novel sains fiksi. Tetapi sebenarnya, apakah mesin waktu benar-benar ada atau hanya imajinasi manusia? Apakah penjelajah waktu benar ada atau hanya khayalan dalam kisah fiksi? Terlepas apakah kita percaya mesin waktu ada atau tidak, dan terlepas apakah kita percaya keberadaan penjelajah waktu atau tidak, kisah misterius ini akan membuat kita mengerutkan kening. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Suatu malam, pada Juli 1950, jalanan di Times Square New York dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Malam itu sekitar pukul 23, dan di kawasan itu orang-orang baru keluar dari gedung bioskop, ada pula orang-orang yang baru keluar dari restoran setelah makan malam. Di antara kerumunan banyak orang itu terdapat seorang pria muda berpakaian rapi, namun gaya pakaiannya terlihat kuno. Menurut keterangan para saksi, pria itu tampak berjalan tergesa-gesa, juga tampak tidak nyaman dengan sekelilingnya. Seperti orang kebingungan, pria itu kemudian melangkah turun dari trotoar begitu saja, dan kakinya menapak di jalan raya. Pada waktu itulah sebuah taksi yang melaju kencang menabraknya. Peristiwa kecelakaan itu seketika membuat orang-orang di sana terkejut, dan mereka berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan. Sebagian dari mereka berusaha menolong pria yang menjadi korban, namun pria itu tewas dengan tubuh berlumur darah. Polisi datang ke lokasi kecelakaan dan melakukan olah TKP, lalu membawa jenazah korban untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada satupun terlihat normal dari pria korban kecelakaan itu. Usianya diperkirakan sekitar 30 tahun. Dia mengenakan mantel panjang berwarna hitam, dengan sebuah rompi kuno yang bahan pembuatannya tak ditemukan pada masa 1940 sampai 1950-an. Barang bawaan pria itu juga tergolong aneh, yaitu beberapa koin antik dari tahun 1800-an, kartu dengan nama Rudolph Fentz, dan sebuah surat bertanggal tahun 1876. Berbekal nama di kartu yang ditemukan pada pria tersebut, polisi mulai melacak siapa Rudolph Fentz, dengan maksud memberitahu keluarganya. Namun anehnya nama itu tidak tercantum dimanapun. Tidak ada orang bernama Rudolph Fentz di buku telepon maupun di catatan SIM. Tidak ada pula dalam catatan medis. Sampai di situ, kepolisian mulai kebingungan. Mereka lalu berpikir pria itu mungkin bukan berasal dari Amerika. Nama Rudolph terkesan berasal dari Eropa, khususnya Jerman. Mereka pun mencoba memeriksa catatan imigrasi. Namun tidak ada nama Rudolph Fentz dalam catatan imigrasi Jerman di Amerika, begitu pula di catatan Swedia dan Austria. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, nama Rudolph ditemukan di buku telepon tahun 1939, namun dengan nama Rudolph Fentz Jr. Polisi kemudian mendatangi alamat yang tertera di buku telepon, dan mengetahui bahwa Rudolph Fentz Jr. telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Yang aneh, Rudolph Fentz Jr. telah berumur 70 tahun lebih. Sedangkan Rudolph Fentz yang tewas tertabrak taksi baru berumur 30 tahun. Hubert Verrijn, dari Divisi Orang Hilang NYPD, mencari keterangan lewat istri Rudolph Fentz Jr. Si istri mengatakan bahwa suaminya pernah bercerita mengenai ayahnya yang hilang pada tahun 1876. Saat itu ayahnya keluar untuk merokok, karena ibunya tidak suka asap tembakau, dan sejak saat itu ayah Rudolph Fentz Jr. tak pernah kembali lagi. Dari situ, Hubert Verrijn mulai mengecek arsip tahun 1876, dan menemukan laporan hilangnya Rudolph Fentz beserta fotonya. Seolah tak percaya, Hubert Verrijn sempat shock, karena orang yang ada di foto itu sama persis dengan orang yang tertabrak taksi tempo hari. Sejak itulah, legenda Rudolph Fentz sebagai time traveler atau penjelajah waktu mulai dikenal masyarakat dunia, sekaligus menyisakan banyak pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sampai kini, misteri pria yang mungkin penjelajah waktu itu terkubur bersama jasadnya, meninggalkan misteri yang tak terungkap. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe,
agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.